semuanya, kami dari kelas 4D kelompok B yang beranggotakan Fitriani dengan NIM 1911348087 dan saya Nabila Maharani Putri Agung dengan NIM 1911124 dan saya Elizabeth Sinurat dengan NIM 191134184. Saya Riris Febrin Gabriela Sinaga dengan NIM 191134267. Dan saya Aurelia Fikiliania dengan NIM 191134277. Video kali ini kami akan mensimulasikan pembelajaran untuk anak SD kelas 2 semester 1 dengan tema 1 dan subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Saksikan videonya ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan kita semua terhindar dari virus corona. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali nih agar anak-anak semua tetap mematuhi 3M. Yo, masih ingat nggak apa itu 3M? Iya, betul sekali. 3M yaitu yang pertama, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak semua berdoa masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi presensi melalui link Google Form yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp Group. Nah, anak-anak, manfaat pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa mengenal apa itu ungkapan permintaan maaf dan mengenal ungkapan permintaan tolong. Anak-anak juga menjadi tahu sikap kerjasama, peduli, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga menjadi tahu aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Wah, menarik sekali ya anak-anak. Nah, jadi supaya anak-anak memperoleh semua manfaat yang Ibu sebutkan tadi, anak-anak harus semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak mampu menuliskan huruf tegak tentang permintaan maaf dan permintaan tolong. Anak-anak juga berani menyampaikan permintaan maaf dan permintaan tolong. Nah, anak-anak juga mampu menunjukkan melaksanakan sikap kerjasama, disiplin, dan peduli dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara kita. Ayo, anak-anak masih pada tahu belum apa itu lambang negara kita? Ya, benar sekali. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Wah, nampaknya anak-anak Ibu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anak tahu apa itu maaf, apa itu tolong, dan apa itu terima kasih? Pernahkah anak-anak di sini meminta maaf atau meminta tolong dan berterima kasih? Nah, langsung saja. Apa itu maaf, apa itu tolong, dan apa itu terima kasih? Nah, kata maaf adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan. Sedangkan kata tolong adalah kata yang digunakan setiap kali membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan terima kasih adalah kata yang digunakan saat menerima sesuatu dari orang lain, memperoleh kebaikan dari orang lain, kemudian kita menghargai kebaikan orang tersebut dengan mengucapkan terima kasih. Oke, sekarang anak-anak silahkan menyimak video berikut ini ya dengan baik. Halo, kali ini akan ada percakapan antara Benny dan Ibu. Yuk kita simak bersama. Benny, coba lihat jam dinding di rumah nak. Baik, Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu. Hati-hati ya, nak. Iya, Bu. Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Plak, piar. Wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Iya, nak.
Kedepannya, Benny harus hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Baik, Bu, terima kasih. Nah, itu tadi percakapan antara Benny dan Ibu. Ingat ya, jika kita berbuat kesalahan, segera meminta maaf dengan sopan santun. Sampai jumpa. Nah, anak-anak sudah menyimak dan melihat video yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, sekarang coba kamu sebutkan ungkapan permintaan maaf dan tolong apa yang ada dari video tersebut. Jadi, ketika Benny melakukan kesalahan, dia meminta maaf kepada ibunya. Apa yang dia katakan? Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh. Nah, Benny mengucapkan maaf dengan santun, artinya sopan ya anak-anak. Jadi, ketika anak-anak mau meminta maaf, nggak boleh memaksa, harus benar-benar tulus. Sama seperti yang dilakukan Benny, yaitu meminta maaf kepada ibu dengan sopan. Sekarang, ungkapan tolong apa yang terdapat dalam video tadi? Iya, betul anak-anak. Ungkapan tolong yaitu ketika ibu meminta Benny untuk mengganti baterai jam dinding mereka. Kata ibu, maukah kamu mengganti baterai jamnya? Ibu meminta tolong kepada Benny dengan sopan dan tidak memaksakan Benny. Permintaan tolong juga harus diucapkan dengan bahasa yang santun. Permintaan tolong diucapkan ketika kamu kesulitan melakukan sesuatu, maka kamu boleh meminta tolong dengan menggunakan kata tolong atau bolehkah saya meminta tolong? Atau kata-kata lain yang sopan, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, contoh lain dari ungkapan maaf yaitu ketika kamu misalnya terlambat ke sekolah, maka kamu meminta maaf kepada Bapak Ibu guru. Maaf Pak Guru, saya hari ini terlambat masuk sekolah. Atau ketika kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Teman, maaf ya, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Nah, tolong diungkapkan ketika kamu merasa kesulitan melakukan sesuatu. Contohnya, ketika layanganmu nyangkut di pohon. Kamu kesulitan mengambilnya, maka kamu meminta bantuan dari papamu. Pak, tolong ambilkan layanganku yang nyangkut di pohon. Atau ketika kamu kesulitan dalam memahami materi, kamu bisa meminta tolong kepada ibu guru untuk mengajarinya lagi. Bu, tolong ajari saya materi ini karena saya masih belum paham. Nah, setelah kamu mendapatkan bantuan, tentunya jangan lupa mengucapkan terima kasih. Misalnya, ketika kakak sudah membelikan kamu es krim, maka kamu harus berterima kasih kepada kakak. Kak, terima kasih ya sudah belikan aku es krim. Atau ketika ayah menjemput kamu pulang dari sekolah, kamu harus mengucapkan terima kasih kepada ayah yang sudah menjemput kamu. Ayah, terima kasih ya sudah menjemput aku sepulang sekolah hari ini. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah mempelajari penggunaan kata dari maaf, tolong, dan juga terima kasih. Nah, selanjutnya adalah manfaat penggunaan kata dari maaf, tolong, dan juga terima kasih. Yang pertama ialah manfaat dari kata maaf, yaitu sebagai rasa saling rendah hati yang muncul di diri kita, di mana tidak ada rasa kesombongan. Karena dengan mengungkapkan kata maaf, kita merasa bahwa manusia mempunyai banyak salah. Selanjutnya adalah manfaat dari kata tolong. Jadi, manfaatnya ialah untuk mempunyai rasa saling menghargai dan tidak ada saling meremehkan, baik untuk teman ataupun orang yang lebih tua, bahkan orang yang lebih muda dari kita. Selanjutnya adalah manfaat penggunaan kata terima kasih. Nah, penggunaan terima kasih ini digunakan untuk mempunyai rasa toleransi dan menumbuhkan rasa hubungan silaturahmi bersama orang-orang sekitar kita, baik saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang di lingkungan kita. Seperti itu. Oke, setelah kita sudah belajar mengenai penggunaan kata yang tepat, yakni maaf, tolong, dan juga terima kasih. Terus kita juga udah memahami manfaat dari penggunaan kata tersebut. Selanjutnya, coba Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah memahami makna dari ketiga kata tersebut? Yuk, kalau kalian sudah memahaminya, silakan tulis dan catat makna dari ketiga kata tersebut, yakni
makna maaf, tolong, dan juga terima kasih. Yuk kita nyanyi bersama. Yuk mari kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau ingin dibantu, apa yang kau katakan? Kalau ingin dibantu bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih. Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih. Kalau dapat hadiah, apa yang kau katakan? Kalau dapat hadiah bilang apa? Terima kasih. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau berbuat salah, apa yang kau katakan? Kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah teks percakapan antara Benny dan ibunya. Nah, setelah Ibu bacakan, silakan kalian untuk menirukan apa yang Ibu bacakan. Yang pertama, Ibu yang berbicara. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak. Iya, Ibu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Coba sekarang anak-anak tirukan. Yang kedua, kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Coba sekarang anak-anak ulangi lagi. Sudah? Bagus sekali. Selanjutnya, maukah Benny mengganti baterainya? Mau, Bu? Nah, kalian bilang maunya itu harus semangat dan ikhlas. Selanjutnya, yang keempat, hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Selanjutnya, wah, jamnya retak. Maafkan Benny, Bu. Benny kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Coba anak-anak praktikan, pelan-pelan saja. Sudah dipraktikkan? Oke, bagus. Yang terakhir, ya, Nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Sekarang anak-anak coba perhatikan antara intonasi dan nadanya ketika Ibu bacakan. Seperti itu anak-anak. Apakah anak-anak bisa? Oke, sip. Nah, sekarang anak-anak bisa mengajak ibu, bapak, kakak, atau teman-teman untuk mempraktikkan teks yang Ibu bacakan. Silahkan divideokan dan dikirimkan pada grup WhatsApp ya. Oke, selanjutnya anak-anak, kita perhatikan tulisan di samping. Nah, ada tulisan saya minta maaf ya. Terima kasih atas bantuanmu dan tolong bantu saya. Silahkan ditulis di buku tugas kalian sebanyak 3 kali ya menggunakan huruf tegak. Silahkan dikumpulkan, difoto pada WhatsApp grup. Terima kasih. Mari kita bernyanyi bersama. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku.
sudah belajar materi bahasa Indonesia mengenai ungkapan maaf, tolong, dan terima kasih. Sekali lagi, Ibu mengingatkan untuk kalian menerapkan ucapan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira Ibu Guru, bagaimana ya penerapannya ketika kalian berbuat salah kepada orang tua, kakek, nenek, atau siapapun itu? Jangan lupa untuk mengucapkan kata maaf. Begitu juga ketika kamu diberikan bantuan kepada orang lain, diberikan hadiah, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang materi PKN. Kira-kira kita belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun, materi PPKN. Yang pertama, apa itu Pancasila? Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari kata panca dan sila. Panca mempunyai arti yaitu 5, dan sila mempunyai arti yaitu asas atau peraturan. Jadi, Pancasila artinya 5 asas yang proses terbentuknya telah melalui banyak perdebatan. Nah, anak-anak, kalian tahu apa sebenarnya tujuan dibuatnya Pancasila? Pancasila sendiri dibuat untuk ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia karena Pancasila ini merupakan dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh dasar negara rakyat Indonesia. Jadi anak-anak, 5 sila tersebut harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, konsep dan definisi Pancasila. Anak-anak, apakah kalian sebelumnya pernah melihat gambar burung Garuda? Atau kalian pernah menemukan? Nah, ternyata burung Garuda tersendiri ada simbolnya. Simbolnya apa ya, Bu Guru? Nah, burung Garuda tersebut digunakan sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Pada bagian dada Garuda terdapat perisai yang di dalamnya terdapat simbol kelima Pancasila. Yuk anak-anak, mari ikuti Ibu untuk mengucapkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lambang dari Pancasila dan juga contoh penerapannya di dalam lingkungan sehari-hari. Yang pertama ada lambang bintang. Contoh penerapan sila pertama ini adalah 1. Menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah. Dan lambang yang kedua itu ada rantai. Sila ini dilambangkan dengan mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran yang berwarna emas dan saling melingkar membentuk suatu lingkaran. Contoh penerapan sila kedua dalam lingkungan sekitar dan sekolah. Yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, menolong teman ketika mengalami musibah. Yang keempat, menghormati sesama. Dan yang kelima, menjaga kerukunan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sekarang ada sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki akar dan sulur. Contoh penerapan sila ketiga di dalam lingkungan sehari-hari adalah 1. Memelihara ketertiban umum. Yang kedua, menjaga kedamaian yang berada di lingkungan rumah dan sekitar. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan di lingkungan kelas. Ada lambang Pancasila yang keempat, yaitu kepala banteng. Contoh penerapan sila keempat
di dalam lingkungan sehari-hari dan di sekitar sekolah adalah 1. Melakukan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Yang kedua, memberikan contoh sikap yang baik di sekolah. Yang ketiga, membagi pekerjaan rumah dengan adil melalui musyawarah. Lambang sila yang kelima adalah padi dan kapas. Contoh penerapan sila kelima di lingkungan sekitar dan sekolah. Yang pertama, ada berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, tidak malas dalam bekerja. Yang ketiga, bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, bergantian melakukan piket kelas. Nah, itu tadi contoh-contoh dari penerapan Pancasila di dalam lingkungan sehari-hari. Semoga membantu ya anak-anak. Oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah mempelajari apa aja sih? Iya, betul sekali. Hari ini kita sudah mempelajari kata maaf, terima kasih, dan juga kata tolong. Jadi, ketika kita membutuhkan bantuan, kita harus menggunakan kata tolong. Ketika kita mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu, kita harus mengucapkan kata terima kasih. Dan juga ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengucapkan kata maaf. Dan juga kita harus melakukan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan sehari-hari. Mengapa? Karena itu merupakan pedoman hidup kita. Misalnya di lingkungan rumah, kita harus mematuhi atau menghormati kedua orang tua kita. Kita harus mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Dan juga untuk di lingkungan sekolah, kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah, seperti datang tepat waktu, dan juga tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuli teman, dan juga kita bisa melakukan musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Seperti itu. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Nanti tugasnya anak-anak bisa memfotonya dan mengirimkan melalui WhatsApp group. Baik anak-anak, pembelajaran telah usai. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah anak-anak pelajari bisa diterapkan di dalam lingkungan sehari-hari. Dan juga jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih. Dadah.